Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penilaian dan perspektif domain hasil belajar yang meliputi yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian pembelajaran taksonomi S. Bloom dalam perspektif domain hasil belajar, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik yang disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang kedua yaitu kata kerja operasional atau KKO yang akan disampaikan oleh Mbak Yuli Anjarwati. Dan yang ketiga yaitu taksonomi Solo yang akan disampaikan oleh Mas Andrianto Kevin. Baiklah, yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian pembelajaran taksonomi S. Bloom dalam perspektif domain hasil belajar, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Menurut Johan Wisantruk, taksonomi sebagai sistem klasifikasi dalam tujuan pembelajaran taksonomi yaitu mengelompokkan tujuan pembelajaran yang didasarkan pada ranah kawasan yang dimiliki oleh siswa. Menurut Benjamin S. Bloom dan teman-temannya, hasil belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama kognitif, dan yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Baiklah, yang pertama yaitu domain kognitif. Ini meliputi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang berarti kemampuan seseorang dalam mengingat dan menghafalkan fakta-fakta yang telah dipelajarinya. Dan yang kedua yaitu pemahaman, yaitu kemampuan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, penerapan, yaitu seseorang dalam menemukan ide atas apa yang diingat dan dapat menerapkannya dalam keadaan yang konkret. Yang keempat yaitu analisis, yang berarti dapat mengidentifikasi suatu komponen yang saling berhubungan. Yang kelima, evaluasi, yang berarti penilaian pada hasil akhir. Yang terakhir, nomor 6, yaitu mencipta. Mencipta yang berarti mengambil semua unsur pokok untuk membuat sesuatu yang memiliki fungsi atau mengorganisasikan kembali elemen ke dalam struktur atau pola baru. Yang kedua yaitu domain afektif, merupakan kemampuan emosi, minat, dan karakter yang meliputi 5 tingkatan. Yang pertama penerimaan, yang berarti kemampuan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu respon, kemampuan siswa dalam berpartisipasi aktif selama pembelajaran dengan cara berpendapat. Yang ketiga yaitu penilaian, yang berarti memberikan nilai terhadap siswa atas stimulus materi yang telah diberikan. Yang keempat yaitu pengorganisasian, yang berarti mengorganisasikan stimulus, materi, dan informasi yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir yaitu karakterisasi, yang berarti kemampuan dalam mengintegrasi dan menetapkan nilai menjadi suatu bagian yang terpadu sehingga terbentuk suatu karakter. Yang ketiga yaitu domain psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan yang meliputi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu menirukan, kemampuan dalam menirukan tindakan atas apa yang dicontohkan atau ditunjukkan oleh guru. Yang kedua yaitu memanipulasi, yang berarti kemampuan dalam menambah dan memilih tindakan apa yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu pretisi, yang berarti kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk yang tepat. Yang keempat yaitu artikulasi, yang berarti kemampuan mengorganisasikan secara teratur dan tertib. Yang kelima yaitu naturalisasi, yang berarti kemampuan dalam melakukan tindakan secara alami. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuli Anjarwati. Baiklah, selanjutnya saya Yuli Anjarwati Rahmat akan menjelaskan mengenai kata kerja operasional perspektif domain hasil belajar. Kata kerja operasional atau KKO adalah kata yang menyatakan aktivitas. Kata kerja operasional atau KKO menurut taksonomi Bloom adalah kata kerja operasional yang digunakan guru untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi
dan tujuan pembelajaran dalam menyusun RPP dan silabus. KKO menurut taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 ranah tersebut. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Indikator kognitif merupakan perilaku yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk menerapkan kompetensi yang diharapkan. KKO yang digunakan dalam ranah kognitif ini ada 6 tingkatan, mulai dari C1 sampai C6. Yang pertama tingkat C1 yaitu pengertian, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, tingkat C4 analisis, C5 adalah sintesis, dan tingkat C6 yaitu mencipta. Selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti sikap, minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Adapun indikator ranah afektif ini merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Kata kerja operasional yang digunakan dalam ranah afektif ini terdapat 5 bagian, yaitu menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, seperti mengetik, dan mengoperasikan mesin. KKO yang digunakan dalam ranah psikomotor yaitu P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Selanjutnya teman-teman dapat melihat tabel KKO ketiga ranah dalam makalah yang sudah tersedia oleh kelompok kami. Selanjutnya saya Andrianto Kevin Pratama. Yang terakhir yaitu materi tentang taksonomi Solo. Apa itu taksonomi Solo? Taksonomi Solo adalah klarifikasi respon nyata dari peserta didik tentang struktur hasil belajar yang dapat diamati secara sederhana. Kemampuan kognitif dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir atau kegiatan intelektual peserta didik yang dapat secara langsung terlihat dari luar. Apa yang terjadi pada peserta didik yang sedang belajar tidak dapat diketahui secara langsung tanpa peserta didik menampakkan kegiatan yang merupakan fenomena belajar. Penerapan taksonomi Solo untuk mengetahui kualitas respon siswa dan analisis kesalahan sangatlah tepat, sebab taksonomi Solo mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu taksonomi Solo merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan tingkat respon siswa. Yang kedua yaitu taksonomi Solo merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk pengkategorian kesalahan dalam penyelesaian soal. Yang selanjutnya yaitu taksonomi Solo dapat merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menyusun dan menentukan tingkat kesulitan atau kompleksitas suatu soal atau pernyataan. Taksonomi Solo terdiri dari 5 tingkat yang dapat menggambarkan perkembangan kemampuan berpikir siswa. Berikut dari masing-masing tingkat berdasarkan taksonomi Solo. Yang pertama, tingkat prastruktural.
Tingkat prastruktural adalah tingkat di mana siswa hanya memiliki sedikit sekali informasi yang bahkan tidak saling berhubungan sehingga tidak membentuk sebuah kesatuan konsep sama sekali dan tidak mempunyai makna apapun. Yang kedua yaitu tingkat unistruktural. Pada tingkat ini terlihat adanya hubungan yang jelas dan sederhana antara satu konsep dengan konsep lainnya. Menurut Nutley, bahwa siswa pada tingkat ini memberikan suatu desain eksperimen dengan satu hipotesis. Desain eksperimen ini bersifat konvergen dengan hanya ingin mengetahui satu jawaban. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat multistruktural. Pada tingkat ini siswa sudah memahami beberapa komponen, namun hal ini masih bersifat terpisah satu sama lain sehingga membentuk pemahaman secara komprehensif. Yang keempat yaitu tingkat relasional. Pada level ini siswa dapat menghubungkan antara faktor dengan teori serta tindakan dan tujuan. Pada tingkat ini siswa dapat menunjukkan pemahaman beberapa komponen dari satu kesatuan konsep, memahami peran bagian-bagian bagi keseluruhan serta telah dapat mengaplikasikan sebuah konsep pada keadaan-keadaan yang serupa. Untuk yang terakhir yaitu tingkat eksteten. Pada tahap ini siswa melakukan koneksi tidak hanya sebatas pada konsep-konsep yang sudah diberikan saja, melainkan dengan konsep-konsep dari luar, dapat membantu generalisasi serta dapat melakukan sebuah perumpamaan. Kata kerja yang merefleksikan kemampuan pada tahap ini antara lain membuat suatu teori, membuat hipotesis, membuat generasi, dan lain-lain. Selain kelima tingkat di atas, dalam taksonomi Solo juga terdapat tingkat-tingkatan dari kesulitan suatu pertanyaan. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan unistruktural, yang kedua pernyataan multistruktural, yang ketiga